Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali. Saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah bersiap-siap untuk menuju ke tempat aktivitas Anda atau Anda yang akan bepergian ke tempat wisata bersama orang-orang terdekat Anda, bersama keluarga Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda pemirsa apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini pemirsa terutama Anda yang melewati jalur Pantura ini masih padat ya, padat. Kemudian juga ramai lancar, jadi Anda harus tetap berkonsentrasi. Jangan lupa pemirsa, Anda dimohon untuk tidak menggunakan ponsel Anda saat Anda berkendara. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini, dan juga di koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi-informasi dari sekitar Anda, Ciayu, Majak Kuning, Jawa Barat, bahkan nasional dan internasional juga semua disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan atau informasi-informasi update ya, informasi baik dari dunia olahraga, kriminal, kemudian juga ekonomi, bisnis, politik, dan seterusnya. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan, kita akan diskusikan dengan sejumlah narasumber, yaitu tentang waspada investasi tanah. Terutama Anda, ini pemirsa, yang ingin berinvestasi, terutama di bidang properti misalnya, Anda harap waspada karena ini berkaitan dengan surat-surat kemudian juga status tanah yang nanti akan Anda investasi itu pemirsa, misalnya properti ya. Dan tak jarang akhirnya persoalan-persoalan di kemudian hari juga ini muncul ke permukaan. Nah, ini salah satunya persoalan yang terjadi di mana-mana oleh salah satu PT, nanti akan dijelaskan oleh narasumber berkaitan dengan tanah ya pemirsa. Status tanah tersebut ya, ini statusnya apa juga ini apakah berpengaruh atau tidak, nanti kita akan diskusikan di pagi hari ini. Siapa dia pemirsa narasumber di pagi hari ini? Tentu Anda di rumah sudah tidak asing lagi dengan sosok ya narasumber di pagi hari ini. Sebelum saya kenalkan, saya baca dulu ini pemirsa berita dari halaman utama koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa ya. Mepet kebut persiapan haji, kuota terbatas, pemberangkatan direncanakan mulai tanggal 4 Juni tahun 2022 ini. Itu pemirsa. Kemudian ini masih dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini, Cirebon sudah dapat jadwal berangkat ya, berangkat haji pemirsa. Kemudian dari tradisi Grebek Sawal Kesultanan Kanoman Cirebon, heboh curak ya, dapat koin 2.500 untuk pegangan saja, tak dibelanjakan. Itu pemirsa dari halaman utama di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, malu apa? Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis Kota Cirebon pemirsa di koran Radar Cirebon hari ini, langsung ajukan 3 kategori P3K. Ya, perekrutannya tunggu info kuota dari pemerintah pusat. Kemudian ini pemirsa, Bawaslu butuh kantor permanen. Ini Bawaslu Kota pemirsa ya. Kemudian alun-alun Kejaksaan Kota Cirebon tidak nyaman lagi. Apa betul demikian? Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon pemirsa di koran Radar Cirebon hari ini, berdalih dengan kebijakan work from home ini pemirsa. Hari pertama kerja hanya 6 anggota DPRD yang hadir. Itu pemirsa. Kemudian akses jalan Buntet Mertapada tertutup sampah. Minta usut tuntas kasus pengeroyokan. Ini pemirsa, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari berikutnya ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Opsi work from home ini ASN lihat situasi.
Sampai sekarang belum ada regulasi tertulis dari pusat. Nah itu pemirsa, pegawai non-PNS Rumah Sakit Daerah Gunung Jati telat gajian. Kunjungan wisatawan meningkat 2 kali lipat. Ya itu pemirsa. Ya kemudian mesin Gerindra mulai panas. Satria siapkan kader terbaik maju di Pileg ya pemilu legislatif tahun 2024. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan tentang waspada investasi tanah. Di sebelah saya ini pemirsa ada praktisi hukum, kemudian juga komisioner Bawaslu Kabupaten Cirebon, kemudian juga sebagai konsultan hak kekayaan intelektual. Ini pemirsa ada Kang Nunu Sobari SHMH. Selamat pagi Kang Nunu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Nunu? Alhamdulillah Minal baik, aidin. luar biasa. Oke, minal aidin wal faizin Kang Nunu ya. Sama-sama, mohon maaf lahir batin. Oke, terima kasih nih Kang Nunu sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Nunu Sobari, ini pemirsa ada advokat muda ya. Ada advokat Rifki SH, ini dari advokat LBH Indonesia 1 perwakilan Cirebon. Selamat pagi Mas Rifki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Afif. Apa kabarnya nih Mas Rifki? Alhamdulillah. Ini lama nggak ketemu baik. ya. Minal aidin wal faizin ya. Iya, Oke. sama-sama. Oke, terima kasih. Masih sawal ya kita. Iya, masih dalam suasana. Masih dalam suasana sawal. Iya. Oke, dan pemirsa di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti Anda bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa ya. Bisa interaktif langsung, bisa SMS dan juga bisa ke nomor WhatsApp. Saya ke Mas Rifki nih. Mas Rifki, Anda dari LBH Indonesia 1 perwakilan Cirebon ya, tentang investasi tanah. Ini kan berupa properti dan seterusnya. Banyak. Iya, banyak lah ya. Nah, ini yang sering Anda temukan, ini persoalan investasi tanah. Ini persoalan apa sih biasanya, kepemilikan atau apa biasanya nih? Atau surat-suratnya? Ini mungkin pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan Selamat Pagi Cirebon kan ingin tahu juga. Silakan, Mas Rifki. Baik, Mas Afif, terima kasih ya. Yang pertama adalah yang patut diwaspadai adalah bagaimana kita mau menginvestasikan uang itu juga harus hati-hati, apalagi dalam bentuk tanah, Mas Afif ya. Bicara tentang tanah adalah hal yang biasa-biasa saja juga menjadi ruwet. Apalagi hari ini. Jadi jangan dianggap sepele. Oh iya, jelas. Artinya bahwa ketika berbicara dengan tema kita hari ini adalah investasi tanah, seperti developer misalkan ya, atau pengembang-pengembang yang lainnya, dia mencoba untuk mencoba untuk melihat tanah tersebut, dia harus tahu dulu, gitu loh, harus tahu dulu. Selain daripada letak strategis itu juga bagaimana sih surat menyuratnya, atau memang ketika surat menyurat itu sudah betul, ya, secara ini yang surat, harus tahu nih developer atau ya kita yang dua-duanya harus waspada karena bisa jadi dua-duanya juga akan menjadi korban. Misalkan Mas Apip punya tanah, tanah tersebut bukan hak miliknya Mas Apip dan itu masih dalam waris misalkan. Ada misalkan 5 anak, Mas Apip setuju bahwa tanah itu mau dijual, sementara ahli waris satu tidak mau, bagaimana yang terjadi? Artinya bukan hanya letak strategi saja gitu loh untuk para developer atau pengembang. Begitu juga untuk para konsumen misalkan. Para konsumen bukan hanya melihat bahwa ini strategis tempatnya, airnya bagus, harganya murah, ya, airnya bagus. Tetapi gitu kemudian dia juga tidak mencoba meng-cross check bagaimana legalitas perusahaan tersebut, itu yang pertama, ya kan? Artinya kredibel atau tidak gitu. Ya, developernya nih. Oh iya dong, jelas. Kemudian bagaimana status tanah itu? Walaupun betul tidak semua konsumen sampai sejauh itu ya Mas ya. Tetapi tentunya ketika kita waspada, tentunya kita juga mungkin lebih berhati-hatilah kira-kira seperti itu ya. Agar kemudian tidak muncul persoalan di kemudian hari gitu ya. Yang normal saja itu bermasalah loh Mas. Ada gitu di kemudian hari bermasalah. Mas, banyak. Mas Begini, Rifki pernah contohnya ketika tanah itu tidak apa-apa. Artinya kalau berbicara tanah banyak ya. Misalkan normal semua secara surat menyurat dan sebagainya itu normal. Tetapi kemudian hal perizinan tadi contoh sih hanya sebatas ini ya, sebatas dari pemilik ya. Belum lagi di perizinan, apakah tanah itu layak atau tidak, artinya dia masuk zona hijau atau tidak.
Nah, ini juga harus patut dipertimbangkan oleh para konsumen, baik para developer begitu loh. Bukan asal kemudian kita investasi, kita beli, tetapi nanti ujungnya ruwet. Kan tujuan kita investasi macam-macam. Iya. Apalagi berbicara di properti. Ada tanah yang memang boleh dibangun, ada yang tidak. Itu sesuai dengan apa namanya? Set plan ya. Iya, Iya, bukan set hanya set plan, tetapi peraturan yang ada. Ada zona hijau yang memang tidak bisa dibangun, Mas Afif. Karena ini tanah produktif, ini Loh, tidak gitu ya. Tepatnya seperti itu, begitu. Artinya ini melanggar Baik. RT RW atau tidak? Iya, RT RW gitu. ya, rencana tata seperti ruang itu wilayah. tentunya. Oke, ini yang harus di itu ya. Diwaspadai, Iya, diwaspadai, yang- diwaspadai. Tentunya ketika kita tidak waspada ya kita menjadi korban. Toh ketika kita berhati-hati apa sih salahnya? Toh semua akan balik lagi ke kita. Baik, Ya. baik, Baik baik. secara surat menyurat, kemudian bagaimana perizinan, layak tidak. Gitu. Harus di cross check semuanya itu. Ruwet Mas, berbicara tanah itu ruwet. Oh, Ya. ruwet. Iya, tidak semuanya apa yang kemudian yang sering kita lihat itu, oh ya gampang hanya ini. Pastikan bahwa ketika Kan kita konsumen kan padahal itu persoalan itu adalah urusan pengembang, Mas Rifki kan? Iya kan? Boro-boro sampai cross check begitu gitu, Betul. Mas Rifki. Makanya harus cari pengembang yang berintegritas, yang kredibel, yang dapat dipercaya, yang memang namanya juga sudah oke lah begitu. Gitu. Lebih-lebih kepada bahwa dia itu juga bukan hanya mencari untung, tetapi bagaimana kemudian bisa memberikan kepercayaan kepada para konsumen gitu loh, Mas Afif. Nah ini Baik. yang kemudian harus diwaspadai. Baik. Begitu. Oke, tahan dulu ya. Siap, Mas Rifki, siap. saya ke Kang Nunu nih. Kang Nunu, ini di wilayah Panguragan, daerah situ nih ya. Panguragan, Kalianyar, Arjenangun, itu banyak sekali tuh pembukaan lahan-lahan baru loh, Mas Betul, Rifki ya. betul. Daerah situ tuh pembukaan baru, lahan baru, ini untuk sepertinya untuk perumahan gitu, Kang Nunu kan. Ini menyambung dari Mas Rifki tadi. Nah, Kang Nunu sebagai praktisi hukum dengan melihat persoalan-persoalan terutama tanah ya. Ini yang menjadi penyebab persoalan tanah itu apa biasanya? Di samping tadi Mas Rifki sudah menyebutkan ini status tanah gitu. Kang Nunu. Baik, terima kasih Mas Afif ya. Kebetulan saya juga dulu saya belum sarjana hukum, saya pernah jadi sekretaris desa, juru tulis. Nah, itu permasalahan tanah, kebanyakan masyarakat ketika mau peralihan hak gitu, baik mau masalah waris, hibah, jual beli, ini percaya kepada perangkat desa. Nah, ini ada yang aman, ada yang enggak. Yang enggak kalau kebetulan perangkat desanya sudah nerima untuk biaya peralihan hak, lagi pusing misalnya, kepake, jadi enggak langsung ke PPAT. Nah, makanya kemarin tahun kemarin nih, kebetulan baru saja saya membeli Kapling. tanah. Bukan Ya kapling. kapling diantaranya, Iya, kapling dulu. ah. Saya membeli kapling di PT Az-Zahra. Di wilayah Desa Kalianyar, Kecamatan Panguragan. Istri saya juga beli kapling di Panguragan Wetan. Oh, daerah dekat-dekat Lembah Tambak gitu ya? Iya, dekat-dekat Lembah Tambak. Artinya begini, saya tuh sebenarnya paling teliti kalau membeli tanah itu. Sebelum saya membayar, saya harus pastikan yang berhak melepaskan hak atas tanah ini sudah tanda tangan di depan pejabat pembuat akta tanah. PPAT lah. PPAT, PPATS atau PPAT. Kalau PPATS itu kan camat. Di depan camat atau yang dipercaya oleh camat lah. Karena dalam akta peralihan hak, mau AJB, mau akta ini pembagian hak bersama, mau hibah, di situ bahasanya tanah hadir di hadapan saya, pejabat pembuat akta tanah wilayah, misalnya Kecamatan Panguragan lah saya sebut karena saya orang Panguragan. Nah, akan tetapi sebelum itu kita yang harus teliti adalah nanya ke yang mau jual atau apa nih. Saya kan membeli di Kalianyar, coba dasar hukumnya apa? Anda punya tanah, ibu, saya bilang ibu, waktu itu dia tinggal di Kerawang lah. Sertifikat Pak Nunu. Ya, saya bilang ini harus dicek dulu ke BPN. Kalau dulu kan kita masyarakat tuh bisa langsung ke BPN. Cek fisik ditunggu, aman udah di BPN-nya, tidak double sertifikat atau tidak dalam agunan. Nah, saya tahun kemarin tuh BPN nolak, ini harus melalui PPAT katanya. Nggak bisa
masyarakat langsung. Makanya kok tambah ruwet di zaman teknologi seperti Ini ini. tidak bisa langsung ke BPN ya? Iya saya ditolak, saya sama ibu ini didampingi bahkan oleh ada salah satu anggota polisi militer. Jadi akhirnya ya ke kecamatan dan itu nunggu. Ya ada biaya lah, udah saya biayai 300.000 waktu itu. Udah dicek, udah aman Pak Nunu kata orang kecamatannya nih. Baik, Nah baik, terus baik. ya itu ya udah Pak jadi sini bayar, nanti dulu tanda tangan dulu. Ternyata bukan namanya dia, namanya anaknya. Ya anaknya harus pulang, harus datang. Tanda tangan udah di depan di kecamatan lah. Nah, alhamdulillah. Nah itu pun karena kebetulan saksi-saksi dari desanya saya belum mau lunasi dulu, saya bayar setengah dulu. Setelah tanda tangan semua saya dikasih tahu saya transfer. Itu Mas Afif. Nah saya membeli ke PT Azahra, pangapunten nih. Waktu itu main transfer aja. Percaya aja ya? Ya percaya aja. Tapi saya nggak ngeliat tuh PT Azahra Baik, tuh, karena saya baik. ditawari dulu di Nanggela. Saya nggak jadi, kok murah banget kapling. Begitu saya tanya mana bukti kepemilikan haknya? Ya ini Pak, loh ini kan PPJB. Ini banyak sih Kang ya di Lemah Tambah. Wah bukan di situ Baik, aja, baik. se-Indonesia sampai Malang ini ada. Oh, Nah, saya yang di- bermasalah ini. Saya di Kalianyar, saya kan nggak jadi. Ini bermasalahnya apa aja Kang? Tapi tahan dulu nih Kang Nunu ya. Iya. Oke, dan pemirsa selamat pagi, Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda pemirsa. Silakan Anda bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 48 2138. Silakan Anda pemirsa bisa interaktif langsung, atau Anda ingin memberikan pertanyaan, kemudian juga Anda ingin konsultasi, juga ini bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Pemirsa, waspada investasi tanah, itu topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini. Silakan saya menunggu Anda di line telepon 0231 48 2138. Kembali saya ke Kang Nunu. Kang Nunu, ini yang menjadi titik persoalan itu sebetulnya di mana sih gitu Kang Nunu? Persoalan apanya gitu Kang Nunu? Jadi persoalannya begini ya, yang tadi salah satu PT yang saya sebutkan, itu dengan pemilik lahan itu ada suatu perjanjian pembayarannya itu termin per 3 bulan, ada yang 6 bulan lah gitu. Makanya saya ketika saya membeli tanah di Kalianyar, saya udah transfer lah ke salah satu orang PT tersebut. Begitu ini udah jatuh tempo belum dibayar, saya kejar kan, kamu harus lunasin. Karena setelah saya membeli juga ada masyarakat banyak membeli, lihat saya membeli, ada polisi juga, anggota Polsek Panguragan. Yang membeli juga? Ya membeli karena lihat Kang Nunu membeli. Pak Nunu kan orang hukum, masa sih ketipu. Padahal saya juga begitu udah transfer ini, wah ini abu-abu PPJB-nya, tapi saya kejar. Apa gitu kok yang abu-abu Kang? Ya, Agar abu-abu pemirsa tuh, di rumah tahu gitu. PPJB-nya begini. Apa itu PPJB Yang jelas itu? saya sebutin adalah PPJB itu perjanjian pengikatan jual beli. Saya sebut aja lah PT Azahra karena saya ada. Itu ya ada. Dan namanya saya sendiri. Tapi alhamdulillah yang saya beli ini sudah selesai semua akta jual belinya di notaris. Tadinya almarhum Maman Sumandri, mamanya meninggal teruskan oleh anaknya Ibu Sri Rezeki. Alhamdulillah selesai semua. Akta jual belinya nih. Hanya sekarang ada konsumennya yang belum lunasi, kan buat biaya bikin jalan. Ini belum ada yang belum melunasi juga nih malah. Panguragan Wetan istri saya juga membeli. Nah di penjualnya itu, nah itu alhamdulillah kalau itu sih sebelum jatuh tempo, saya ngeliat kan di ikatan apa ITJ bahasa mereka Iya, sih, apa itu ikatan ITJ? tanda jadi Oh, dari ITJ. antara pemilik lahan Dengan- dengan perwakilan dari PT Azahra, Dirop namanya, Direktur Operasional. Itu saya kejar pemilik lahannya. Nah, akhirnya dilunasi tepat waktu itu. Waktu itu 15 Desember lah. Tahun 2000 berapa ya? 2020. 2020. Nah, alhamdulillah. Nah, kalau ini AJB-nya belum yang Panguragan Wetan. Akta jual belinya? Iya, AJB-nya belum selesai ya karena direktur utamanya nggak bisa dihubungi sekarang. Keberadaannya juga nggak tahu. PT Jadi itu? mereka ya orang lapangannya ini kan nggak ada biaya. Tapi saya dengar-dengar katanya ini masih terus mencari itu gitu Kang Nunu. Ya di Jawa Timur informasinya dia buka lahan lagi. Ya pernah saya datangi malam-malam sama Pak Rifki juga. Jam 12 malam baru datang terus kita jebak. Dia bahasanya pasrah, saya mau ditahan mangga Pak Nunu. Disumpahin ketabrak tronton juga mangga, bahasanya seperti itu. Dan dia disaksikan oleh teman-teman dari Cirebon.
Nah, itu bahasanya, dan ini sudah ada yang laporan ke Cirebon Kota. Oh, di konsumen Polres. tuh. Iya, di Polres Cirebon Kota, nggak tahu sampai sekarang di Mandik. Dengar-dengar berapa. ada yang disidangkan juga gitu Kang Nunu? Ada disidangkan kalau di Cirebonnya di PN Cirebon, dan hari ini masih sidang. Itu gugatan dari konsumen Arjawinangun. Karena Direktur Azahra Wan Prestasi ingkar janji menjanjikan pengembalian uang. Namun 1 bulan ternyata tidak ditepati, dan informasi nggak tahu, informasi katanya tanahnya itu oleh pemilik lahannya udah dijual. Nah, ini menurut pendapat hukum saya nih, tanah tersebut mestinya kalau bener sudah batal dijual. harus ada putusan pengadilan. Karena ya ini punten nih, barangkali konsumen karena sudah melibatkan pihak ketiga. Kalau batal dengan PT Azahra harus persetujuan dengan para konsumen. Iya, konsumen ya. Kalau dijual, konsumen bisa melaporkan pidananya ini. Kalau belum ada putusan pengadilan tentang pembatalan tersebut. Jadi punten nih, untuk pemilik lahan ajukan ke pengadilan kalau yang sudah terlanjur bikin perjanjian dengan PT Azahra. Kemudian sudah ada konsumen. Harus ada putusan pengadilan. Itu ya, karena melibatkan pihak ketiga ya. Iya, karena dia sudah di klausulnya tuh mengizinkan, membolehkan untuk dipasarkan pemilik lahan. Dan ini di Panguragan Wetan terjadi juga. Demikian ya? Iya, artinya bukan orang Azahra nih. Mantannya Azahra bikin lahan juga di Panguragan Wetan. Nggak dibayarkan lagi uangnya ke pemilik lahan. Depan balai desa nih ada. Saya berani ngomong tuh karena konsumennya ngomong ke saya. Di antaranya perangkat desa. Kenapa jadi korban? Mereka tergiur dengan tanah harga murah gitu ya. Itu loh, nggak sesuai pasaran di situ, tergiur. Lokasi dekat jalan lagi ya. Saya sendiri di Kalianyar tergiur itu. Baik. Ini saya tahu lokasinya nih. Iya, tapi saya selesai. Saya sudah ada AJB-nya ada di kantor saya. Baik, dan kembali saya ke Mas Rifki nih. Mas Rifki, ini kan persoalan yang tadi diceritakan oleh Kang Nunu. Ini tidak saja menimpa untuk daerah-daerah yang tadi disebutkan. Saya yakin ini banyak hal demikian gitu ya. Oke. Dan menurut Mas Rifki sendiri, ini berkaitan dengan persoalan tanah ini gitu ya. Dan ini yang saat ini juga sedang ramai disidangkan juga. Iya, di Malang juga sidang. Iya, sama gitu di ya. Cirebon Kota ada. Oke. Apa ya, kan tadi disebutkan bahwa kita akan membeli ini harus cross check dulu. Iya. Tapi kan kadang pembeli konsumen gitu nggak tahu menahu gitu. Mas Rifki kan. Kepercayaan ya. Iya kan, percaya aja gitu kan. Betul. Masa hal-hal demikian sampai ribet. Iya, gitu sampai ribet begini dan gitu ya. biasanya dia mengandalkan para mediator atau para ini ya, para marketingnya biasanya dan kenal lebih dekat lah. Iya, Tetap betul. Apapun itu. Bahwa jelas Mas Apip kejahatan hari ini itu yang paling dekat itu adalah ya orang-orang dekat. Karena ketika orang yang tidak kenal itu tidak mungkin dia akan percaya apalagi dalam bentuk uang. Ya. Artinya siapapun itu pastikan dulu. Ini peralihannya, ini status tanah itu apa? Itu tadi sudah disampaikan oleh Kang Nunu. Status tanah ini apa? Pengembangnya siapa? Ketika sudah mengetahui status tanah, ya. Artinya bahwa itu ribet, ya. Tapi jangan kemudian menyesal di belakang hari kemudian. Apalagi gitu. kadang ada yang 17 tahun, 20 tahun ya. Persoalan tanah itu ribet, Mas, ya. Mohon maaf, itu yang normal-normal saja terkadang itu ribet. Ya, apalagi ini memang sengaja modusnya hampir di seluruh daerah sama modusnya. Ya. Oleh PT ini. Ya saya tidak intinya yang tadi disampaikan oleh Kang Nunu itu bukan ini saja PT yang ini disampaikan oleh Kang Nunu betul bahwa kemudian ada beberapa yang datang ke LBH kami menyampaikan keluhan-keluhan itu seperti itu, artinya konsultasi bahwa kenapa Bu awalnya itu karena saya diajak oleh marketing, ditawari oleh marketing yang memang orang dekat cukup kenal. Itu yang pertama gitu ya. Sehingga kami percaya, kemudian tanah itu murah, dekat dengan rumah saya gitu loh. Lokasi strategis. Ya, itu bukan hanya strategis, tetapi paling tidak bahwa yang paling utama adalah tadi dia adalah orang dekat, kemudian dekat dengan rumah. Nah, teliti dulu paling tidak bahwa itu ribet, ya. Tetapi tentunya ini kalau kita mau membeli tanah tadi sudah dijelaskan semua oleh Kang Nunu bahwa apa sih dasarnya itu? Ya. Dasarnya ketika kita jual beli ya di situ ada AJB. Akta jual beli. Akta jual beli itu adalah akta otentik. Yang kemudian kita harus datang menghadap kepada notaris, jelas. Iya, AJB ya, itu ya. Nah, tetapi saya yakin ketika tadi yang disampaikan oleh Kang Nunu, perusahaan pengembang A atau siapapun, saya tidak ingin menyebutkan namanya, bahwa dia tidak jujur menyebutkan status tanah tersebut. Yakin saya. Jadi itu ada ketidakjujuran? Otomatis. Ada yang ditutupi? Otomatis.
Dia tidak menyebutkan bahwa tanah itu bagaimana status, apakah sudah dijual, Betul sudah Kang Nunu, ini dibeli tidak oleh ada belum. kejujuran Kang Nunu. Betul. Menurut saya ya. Betul, saya tahu. Karena kalau saya istilahnya termasuk pembeli jadi tahu. Ketika minta mana dasar hukumnya untuk jual ini, nggak mau ngasihkan. Itu berarti ada yang ditutupi ya. Saya nyari Oh sendiri iya, akhirnya otomatis. ke pemilik lahan. Dan ini korban-korbannya banyak gitu Kang Nunu. Yang jelas sih menurut saya korbannya di pemilik lahan banyak. Pemilik lahan. Iya, sebab kalau ini PT tersebut jual itu lahannya ada. Artinya ada itu walaupun belum lunas ke pemilik lahan. Jadi menurut saya korbannya ya pemilik lahan. Biasanya pemilik lahan, kalau pemilik lahan yang lapor masuk pidananya. Nah, cuma sampai saat ini pemilik lahan yang lapor polisi maupun gugat pengadilan baru di Malang. Baik. Cirebon nggak ada yang lapor. Baik. Kembali kita ke Mas Rifki ya, Mas Siap, Rifki. siap, Mas. Nah, ini yang tadi yang Kang Nunu sebutkan, ini kan banyak nih, iya kan? Menurut Anda ini kan ada yang ditutupi, iya kan? iya. Iya, ada yang ditutup. Ini harusnya pengembang atau siapapun ini harus terbuka gitu. Loh iya dong. Artinya bahwa agar kemudian kalau saya pikir begini Mas, bahwa kemudian si perusahaan itu tidak membuka itu sebagai kekurangan dia. Ketika saya buka itu otomatis dia akan lari tidak membeli. Saya yakin orang sebodoh apapun dia akan bertanya bagaimana status tanah ini. Kamu tuh statusnya gimana gitu loh. Dan itu tidak pernah dilampirkan yang namanya tadi yang disebutkan ITJ atau seperti apa. Dia hanya diberikan kwitansi konsumen itu bahwa kamu adalah di sini dengan dasar bahwa si pengembang tadi atau si perusahaan tadi memegang surat PPJB itu ya, pengikatan perjanjian jual beli yang itu juga dilakukan di bawah tangan ya, walaupun itu sah secara aturan, secara undang-undang jelas ya, bahwa di 1338 KUPR itu jelas boleh siapapun mengikatkan diri ya. Baik. Artinya bahwa itu tidak dilakukan oleh si perusahaan. Kenapa? Kalau dia melakukan itu, konsumen itu akan lari loh. Berarti nggak jelas juga ini. Gitu itu loh. ya makanya Iya. dia nutupin itu ya. Baik. Oke, Begitu Mas Apip. Oke, tahan dulu ya Mas Rifki dan juga Kang Nunu, dan pemirsa selamat pagi. Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda pemirsa, silakan saya membuka Anda, silakan untuk bergabung. Anda bisa di line telepon 0231482138. Silakan Anda pemirsa, Anda pun bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda. Ini melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Waspada investasi tanah, itu topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini. Silakan Anda pemirsa, saya menunggu Anda, baik Anda berinteraktif langsung. Saya baca ini beberapa WhatsApp yang sudah masuk, diantaranya dari Saharani, ini di Talun ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Untuk Pak Nunu Sobari, bagaimana status tanah kapling yang saya beli ya di Talun? Terima kasih. Padahal saya ingin banget, katanya uangnya bisa kembali, katanya Pak Nunu ya. Terima kasih. Nah ini langsung dijawab saja Kang Nunu. Baik, terima kasih. Cuma pertanyaan ini abstrak. Talunnya itu di mana? Iya. Ya. Kemudian kalau nanyanya sebagai konsumen, kalau dia belum bikin kuasa ke kantor LBH Indonesia 1, ya mungkin saya juga nggak bisa jelasin. Mungkin ini status kalau dia tanah. untuk memperjuangkan status tanah, ya bikin kuasa dong. Itu. Tapi yang selama ini sudah bikin kuasa belum ke LBH Indonesia? Konsumen itu belum. Oh belum. Ya. Konsultasi aja gitu. Iya sering. Ada banyak konsumen mau apa. Cuma konsumen itu artinya dia nggak menyadari bahwa kesalahan dia ketika membeli tadi loh investasi tanah tuh, dia nggak periksa dulu surat-suratnya. Itu banyak ya kantor kami tuh. Tapi karena ada konsekuensi logisnya kan kalau bikin kuasa. Kita juga ada konsumen yang ini bikin kuasa, ya kita perjuangkan untuk mendapatkan haknya kan. Ya kalau misalnya tadi minta uang kembali. Ya tinggal diminta aja, dia siapa yang nerima uangnya. Ini mungkin salah satu. Tapi kalau misalnya suruh salah satu penyanyi ini ya. Iya, suruh, saya paham siapa lah. Iya. Ya, akan tetapi silakan bikin kuasa dulu dan membayar. Kita boleh gratis asal pakai SKTM. Surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan. Nah, baru kita kejar siapa dulu yang nerima itu gitu. Ya. Nah, tapi saya sudah menyarankan ke semua konsumen PT Azahra,
paling tidak minta dasar PT Azahra membeli tanah tersebut walaupun belum lunas, ikatan tanda jadinya, fotokopinya, bukti kepemilikannya, entah sertifikat, AJB, itu saya menyarankan ke mereka seperti itu. Tetap kita konsultasi gratis itu Mas Afif. Pada datang, asal datang ke kantor. Kalau lewat HP saya sarankan ke kantor, nggak apa-apa, kami capek juga amal ilmu kan. Begitu. Jadi para konsumen ini kadang salah paham, menganggapnya kantor kami itu Iya. istilahnya dianggapnya orang Azahra. Iya, betul. Padahal saya membuka kantor untuk buka konsumen karena terus terang aja konsumen yang mau kemana? Saya kesian sama konsumen karena saya juga konsumen. Kantor Azahra tutup semua di Cirebon, di Kali Tanjung. Kalau nggak saya temukan di kantor saya, mereka mau mengadu kemana para konsumen? Sedangkan duit udah pada masuk ya. Duit udah pada masuk dan ada ya masuk kayak contoh yang tadi di Talon. Itu sudah masuk. Ini penyanyi nih. Iya, 80% ke pemilik lahannya. Ini penyanyi nih. Dan yakin. terus terang saya ada Majalengka. Kenapa pemilik lahan itu boleh nyicil Azahra itu pakai termen bayarnya nanti? Itu Azahra itu berani apapun yang diminta oleh pemilik lahan, harganya berapapun 2 kali lipat dari pasar juga mau. Yang penting dia bayarnya nanti. Nah, ini sebenarnya yang diperjuangkan oleh konsumen harus berani bertabrakan dengan pemilik lahan. Karena pemilik lahan juga termasuk sudah nipu konsumen. Dia di banner, di apa membiarkan. Tapi begitu dia belum lunas, dia dipajang tidak jadi dijual. Kalau saya sebagai konsumen saya nggak mau jadi korban. Saya tanami aja sok. Di tanaman saya dirusak, saya pidanakan pemilik lahannya. Karena bisa. tanah udah jadi tanah sengketa loh Mas Afif. Iya nih ya. Walaupun Azahra belum lunas, dia mengizinkan untuk ditawarkan, dipasarkan. Dan maksudnya Azahra belum lunas ke yang punya lahan ya? Iya, tapi saya banyak menyelesaikan nih Mas Afif. Hampir 10 anak kapling Azahra itu konsumennya pada patungan akhirnya itu. Nih yang ini diantaranya Talon ini tinggal satu dia nih, tanggung jawabnya Sanoto yang saya tahu. Iya, yang penyanyi ini nih. Iya, karena konsumen yang menyadari kayak Bode menyadari tanah segitu ya nggak wajar. Mereka beramai-ramai beli. Akhirnya pada ke harga normal, akhirnya bayar ditangani langsung oleh pemilik lahan. Makanya saran saya begitu, walaupun itu milik sendiri, periksa surat-suratnya. Baik, ini saran untuk tadi ya, yang WhatsApp penyanyi. Ya kalau saran saya sih duduki tanahnya, udah. Tanami tebu atau tanami pisang, biar kalau pemilik lahan ngerusak, laporkan, kena. Iya, baik. Dan nah, ini itu WhatsApp lagi yang masuk ya. Selamat pagi Cirebon ya. Saya ingin konsultasi baik ke Pak Nuno maupun ke Pak Rifki katanya ya. Ini bagaimana tentang lahan produktif, tanah produktif maksudnya nih, mungkin ya Mas Rifki, kemudian dikaplingkan ya, kemudian diperjualbelikan untuk dibangun rumah. Tapi ingat katanya ini bukan BTN ataupun perumahan, tapi ini adalah rumah-rumah pribadi. Bolehkah demikian? Katanya, ya bolehkah demikian? Ini dari pemirsa di Klangenan. Mas Rifki, silakan. Baik Mas Apip, pertanyaannya sebetulnya sudah terjawab di awal ya, bahwa ketika kita mau mengkaplingkan tanah, apapun itu, baik itu perusahaan maupun secara pribadi, artinya itu kan berarti bentuknya itu adalah sesuatu sudah profit, ya, sudah profit artinya. Dia pribadi karena menggunakan nama pribadi, tidak melalui perusahaan CP atau PT. Prinsipnya sama Mas, bahwa kemudian kita itu memiliki aturan yang dinamakan kan Perda RT/RW itulah ya kira-kira. Apa yang kemudian itu boleh, apa yang tidak boleh. Ya. Kenapa kemudian kita sering melihat secara aturan sebetulnya kita itu wajib, karena sebagai salah satu syarat kita membuat akta autentik seperti sertifikat itu pasti akan dibutuhkan IMB Mas. Kenapa kemudian developer itu secara prasyarat itu lengkap? Karena dia perusahaan, ketika dia tidak melakukan prasyarat itu, syaratnya tidak dipenuhi, otomatis akan ditolak. Berbeda dengan orang-orang seperti pribadi-pribadi yang asal bangun aja, ya bahkan ya seperti contohnya orang tua saya dulu ketika membangun rumah asal bangun aja. Urusan nanti membuat membuat sertifikat nanti urusan nanti begitu kira-kira ya. Lah sama aja Mas sebetulnya, bahwa ada zona hijau yang memang tidak boleh dijadikan sebagai pemukiman. Kan makanya itu tugasnya daripada Satpol PP nantinya. Ketika ada yang melaporkan udah pasti
Tapi kan tidak semuanya orang tahu tuh mana saja sih ruang yang boleh, ruang yang tidak boleh, begitu loh. Tetapi sebetulnya aturan itu sama buat semua, baik kepada perusahaan maupun pribadi-pribadi. Sebetulnya seperti itu. Begitu Mas Apip kira-kira. Walaupun pribadi ya. Apalagi dia itu pribadi. kan tanah sendiri gitu iya, kan. apalagi dia pribadi juga urusannya profit begitu loh. Iya kan? Ini pasti sebetulnya, cuman karena memang mereka mungkin tidak tahu juga apakah ini masuk dalam zona hijau yang tidak boleh dibangun untuk pemukiman atau rumah, apakah memang ini boleh gitu loh. Kalau selagi bahwa di situ juga tidak ada masuk dalam zona hijau, fine-fine aja silahkan begitu. Gitu ya. Iya. Baik, ini satu lagi ini yang masuk ya. Assalamualaikum dari pemirsa, ini di Kecamatan Panguragan ya, untuk Pak Nunu ya. Bagaimana nih menurut Pak Nunu, saya harus mengadu ke siapa ya, berkaitan dengan PT yang tadi disebutkan oleh Pak Nunu itu. Saya harus ke siapa, kemudian bagaimana jika uang itu bisa tidak dikembalikan, walaupun tidak utuh katanya ya. Karena desas-desus juga saat ini tim marketing mereka masih berkeliaran. Pak Nunu. Baik, terima kasih. Saya paham ini, berarti yang di depan balai desa itu. Iya. Karena kebetulan pemiliknya juga, pemilik lahannya saya kenal betul. Itu cucunya almarhum Abah Umar lah, keluarganya. Nah, itu memang, ya saya udah menyarankan bahwa itu yang berhak melaporkan tuh, karena one prestasinya itu sama pemilik lahan. Itu ada dan masih berkeliar tim marketingnya, bahkan yang informasi dari. Dan itu pinter mereka pakai perangkat desa di Panguragan Wetan. Tapi ya pembeli juga udah ke saya tuh udah, iya saya tuh tergiur murah bahkan gitu loh. Itu janji Januari, sekarang sampai Mei ya, kembalikan itu. Ya itu sengaja ngulur-ngulur itu. Sengaja, dan itu bukan PT Azahra itu. Sempalannya yang dulunya di Azahra sekarang buka sendiri karena Azahra kebetulan di Panguragan itu selesai, di Panguragan Wetan dengan Kalianyar, sehingga masyarakat tuh percaya kan, oh itu aja selesai, tahu kan desanya tuh siap desa. Padahal iya ini selesai deh, dia buka di situ, tapi dulunya orang Azahra tapi buka sendiri, ada. Nah, itu informasi udah berapa istilahnya konsumen. Memang konsumen bahasanya korban. Kalau menurut saya, pendapat hukum saya nih, korbannya adalah pemilik lahan, bukan konsumen. Karena pemilik lahan di situ di klausulnya itu terus terang aja, kalau barangkali seperti dengan PT Azahra itu selalu menyebutkan ada klausul itu boleh dipasarkan setelah pemilik lahan itu menerima uang muka. Dan mengizinkan, makanya di banner, di apa, itu tidak melarang, sehingga konsumen itu, para konsumen, calon konsumen tidak ragu, oh ya, itu yang pemilik lahannya, termasuk saya ketika membeli itu nanya ke desa, oh iya punya apa Haji Sapi'i katanya. Bener. Itu nggak masalah, bener. Makanya saya berani transfer. Baik. Itu, tapi saya nggak tahu bahwa itu Azahra, karena saya udah tahu di Nanggela saya nggak jadi kan. Begitu PWJB, loh ini nggak dimasukkan dasar hukumnya dalam PPJB. Ada keganjilan di situ ya. Abu-abu menurut saya, karena dasar hukum dari mengeluarkan PPJB nggak dicantumkan bahwa dia ada ITJ dengan pemilihan. Baik. Oke, tahan dulu Kang Nunu dan juga Mas Rifki, dan pemirsa selamat pagi. Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon. Pemirsa, segmen terakhir saya masih membuka Anda, silahkan Anda yang ingin bergabung, silakan di line telepon 0231 482138, atau pemirsa bisa memberikan pendapat kemudian juga pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Mas Rifki, ini segmen terakhir ya. Kejadian serupa ya, kejadian demikian. Ini kan berulang kali ya, kita juga mendengar kan, bukan hanya di Cirebon namun juga di daerah-daerah yang lain. Kenapa sih masyarakat kita begitu cepat ya, begitu cepat percaya, apalagi ini untuk persoalan tanah gitu kan? Kenapa gitu Mas Rifki? Iya kan? Baik Mas Apip, masyarakat kita kadang-kadang tergiur pada harga murah. Itu ya. Wah murah, dekat, saudara saya juga beli. Padahal ini di luar kewajaran juga beli, dan itu yang memasarkan saudara saya. Apalagi misalnya Pak Nunu beli. Secara logika itu kadang-kadang itu tidak masuk akal di daerah pasaran segitu misalkan. Nah makanya yang harus kita lakukan adalah ke depan kita harus mulai hati-hati. Kita tidak mudah percaya
bahwa kemudian ada orang yang menawarkan, saudara kita menawarkan, oke, kita misalkan cocok dengan tanah tersebut atau daerah tersebut, misal strategis, kita pastikan dulu nih, siapa sih pengembangnya atau itu tanah punya siapa. Dan ketika kita sudah oke, bagaimana mekanismenya untuk mendapatkan tanah tersebut. Karena yang namanya orang kita mau membeli berarti kan ada penjual dan pembeli. Ya kita datang saja ke PPAT. Kan begitu. Sebagai dasar kita. Kita nanti di situ akan dibuatkan peralihan hak melalui AJB tadi, melalui jual beli tadi. Datang semuanya melalui kepada PPAT. Lah, insya Allah ketika kemudian itu dilakukan dengan betul, saya yakin tidak akan terjadi hal-hal seperti ini, Mas. Masa kita mau membeli tanah ya nanti. Kenapa nanti? Ya karena tadi harganya itu murah, ya wislah percaya baik. Kan begitu. Masa sih Mas Apip bobat karo kita. Iya, Misalkan kan begitu kira-kira. Iya, Tetapi iya. sebetulnya hal-hal yang tidak logis seharusnya menjadi sebuah pertanyaan. Andai pun kita mau melakukan itu cross check dulu. Bagaimana status tanah tersebut, kemudian pengembangnya itu siapa, ketika kita mau membeli pun jangan langsung dibeli di situ, ayo kita bareng-bareng menghadap PPAT agar kemudian aman, Mas, daripada kita nanti ribet di kemudian harinya hari, gitu. gitu Lebih ya. baik Baik. kita capek di awal gitu loh. Itu ya. Ya. Kang Nunu, kalau pendapat Kang Nunu, pendapat hukum Kang Nunu, kan begitu instan masyarakat kita berpikir ya kan. Iya. Ini kan sebetulnya bermasalah, padahal daerah-daerah itu aja kan. Yang tadi disebutkan oleh Kang Nunu itu mulai dari Kecamatan Panguragan, geser sedikit Arjainangun. Padahal kan yakin saya dapat itu informasi-informasi itu kan ada gitu ya. Tapi lagi-lagi kita jatuh kedua kalinya gitu Kang Nunu. Kenapa gitu Kang Nunu? Jadi begini ya, Apa karena ini pemahaman hukum masyarakat kita masih jauh apa yang diharapkan gitu kan Nunu? jadi tadi saya sepakat dengan Pak Rifki. Mereka tuh nggak ngerti hukum, nggak ini. Tapi mestinya tadi loh, datang ke pejabat pembuat akta tanah sementara atau PPAT lah. Tapi kalau saya terus terang aja, pengalaman saya lebih baik ke Pak Camat datangnya. Karena kalau kita udah bayar, camat terus kemudian nggak dibikin, dia beresiko dengan jabatannya. Iya, Karena ada saja juga ngurus saudara saya udah bayar ke perangkat desa, udah bertahun-tahun nggak jadi, ternyata nggak didaftarin ke kecamatannya. Akhirnya Ada melalui saya kan, Iya, saya yang iya. bayar. Nah, akhirnya itu tak kejar, jadi akhirnya, tapi 2 kali akhirnya kan biayanya. Jadi saya lebih suka langsung ke PPATS lah, ke Pak Camat, karena nggak double biayanya. Karena sekarang ada aturan juga ketika ke PPAT nih, atau yang biasanya gabung dengan notaris tetap harus melibatkan desa, kepala desanya atau sekdesnya, akhirnya double biayanya. Kalau di Pak Camat biar Pak Camat yang ngatur biayanya, itu biasanya lebih tidak mahal lah. Ya punten saya tidak mendiskreditkan salah satu PPAT atau apalah, yang jelas kenapa saya akhirnya lebih baik ke camat, karena saya ngurus ada ke PPAT, ternyata kalau dulu zaman saya sekdes kalau udah ke PPAT atau notaris cukup orang notaris saksinya. Sekarang harus ada mengetahui desa juga, desanya suruh bayar lagi kitanya, padahal di sana kita udah membayar, jadi double dong Mas Hafiz biayanya. Itu ya, jadi artinya bukan berarti saya membela Pak Camat nih, akan tetapi faktanya ke desa pun kita kadang nggak aman, maaf nih, maaf nggak aman. Termasuk PT Azharan yang sudah lunas, dia ngurus ke desa, informasinya belum dinaikin ke Ada juga Pak Camat. begitu. Ada, saya dapat informasi dari orang Azharannya nih, Baik. padahal udah selesai Pak ini. Udah ini, lunas, ini. ada juga. Udah lunas ke pemilik lahannya, ngurus sendiri. Tadinya kan janjinya ngurus ke kantor saya karena saya memfasilitasi. Begitu selesai, ya Baik. mereka berpikir profit juga nih, yang ngurusnya di koordinatornya. Baik. Belum selesai lagi. Baik. Dan sayang sekali nih Kang Nunu, Mas Rifki, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Mas Rifki, closing statement, pesannya apa nih untuk pemirsa di rumah khususnya? Silakan. Siap Mas Apip, baik untuk pemirsa yang di rumah, mohon agar hati-hati dalam berinvestasi ya, dalam berinvestasi tanah, terutama tanah, investasi tanah itu. Seperti tadi di awal disebutkan bahwa kehati-hatian itu adalah hal yang paling utama daripada kita ribet di kemudian hari. Banyak contohnya bahwa di kantor kami itu sangat ribet sekali, baik pemilik lahan maupun para konsumen yang tadi sudah disebutkan oleh Kang Nunu.
apapun itu alasannya, ketika kita hati-hati pasti tidak akan terjadi yang seperti inilah. Kadang hati-hati aja kepleset. Yang pertama adalah pastikan bahwa ketika kita mau membeli tanah, siapapun itu baik kepada pribadi maupun pengembang, pastikan tanah itu statusnya apa, dalam status sengketa atau tidak. Artinya sudah diselesaikan belum, ketika itu adalah milik pribadi, artinya jelas milik pribadi, si atas nama siapa, kalau dia dari waris, semua menandatangani atau tidak. Itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita mau membeli kepada pengembang atau kepada developer, pastikan kredibilitasnya developer itu seperti apa, latar belakang developer itu bagaimana, baik atau tidak, begitu. Itu, ya. oke. Kalau kita mau datang sendiri, tadi disebutkan oleh Kang Nunu, bisa langsung kepada Pak Camat atau seperti apa, dan biasanya orang desa lebih tahu status tanah itu. Dan kemudian yang disebutkan mungkin ada beberapa oknum, tetapi tidak semua, saya yakin ya. Artinya lebih baik kita datang kepada orang yang memang benar-benar sesuai gitu loh. Kalau ketika kita membeli tanah ya kita harus dapat AJB-nya yang dinamakan akta jual belinya. Itu saja mungkin Mas Apip, agar kemudian para pemirsa di rumah lebih berhati-hati saja bagaimana menginvestasikan uangnya, terutama dalam hal tanah. Oke, Kang Nunu, silakan singkat saja Kang Nunu. Baik, untuk pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada, tadi itu beli tanah termasuk di atasnya ada bangunan lah, perumahan. Ya itu tadi, kalau menurut saya kalau meriksa ini tidak semua orang paham. Sudah datang ke PPAT, pejabat pembuat akta tanah, baik itu pejabat pembuat akta tanah yang merangkap sebagai notaris, maupun pejabat pembuat akta tanah sementara yang merangkap sebagai camat, istilah pimpinan wilayah setempat, agar supaya aman. Karena ya tadi loh, perangkat desa yang tahu betul, nanti camat kan pasti nanya dulu ke pemerintah desa, setdes atau kubunya, itu tanah statusnya bagaimana, waris atau enggak, sengketa atau enggak. Karena kalau bermasalah dia juga ikut kena panggilan. Jadi sekali. Nah, satu lagi pesan kepada masyarakat juga, sekarang ini banyak orang mengkaplingkan tanah bukan cuma pengembang atau PT, tapi pribadi. Itu ya tadi kembali ke itu aja, ke PPAT datang. Karena saya ditawari ada yang pengen pinggir jalan lunas langsung AJB, nggak bisa PPJB. Itu ya. Oke, dan pemirsa mohon maaf, ini ada beberapa WhatsApp yang belum saya baca. Saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan pertanyaan ini melalui interaktifnya melalui WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.